untuk memulai sesi dokumentasi. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu semuanya on cam terlebih dahulu. Baik, akan saya screenshot untuk slide pertama. Lalu untuk slide kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, terima kasih kepada panitia serta Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Melangkah ke agenda selanjutnya, pertama-tama marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat selaku Ketua Forum Geosaintis Muda Indonesia. Selamat siang Pak Dayat, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, siang Fiona. Baik Pak, Eh, untuk ya Pak, baik. waktu dan Selamat layar siang Bapak silakan. dan Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia VTS yang sudah menyiapkan sesi keempat ini. Juga Pak Budi, STJ Budi Santoso sebagai Ketua YAGI, Pak Ervin sebagai Ketua YAGI Pengda, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir, termasuk Pak Supartoyo sebagai pembicara pada hari ini. Mungkin di VTS sesi keempat ini semoga bahasan atau tema yang dibawa adalah tentang kebencanaan atau mitigasi di bidang kegempaan itu dapat bermanfaat, dan kami juga berharap ini VTS dapat terus berlangsung hingga untuk menuju Road to Yagi PIT Yagi 55 yang akan dilaksanakan di tahun depan 2026. Mungkin itu sedikit atau sekilas dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rahmat Hidayat, kami ucapkan banyak terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pula sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua PPI YAGI. Kepada Pak Budi, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat sore, khususnya untuk rekan-rekan yang saat ini berada di Indonesia Timur, Tengah dan Timur. Utamanya kita ucapkan terima kasih banyak nih kepada para panitia yang menyiapkan sesi ini, kepada Mas Dayat dengan jajarannya di FGMI, kepada rekan-rekan Pengda IAGI Maluku, dan Bang Ervin dan juga rekan-rekan di sana. Juga tentu saja Ketua PIT IAGI dan PIT IAGI 2026 dan GUC 2026, Bang Julianta. Kemudian tamu kita yang hari ini akan memberikan materi tentang gempa bumi dan usaha-usaha mitigasi ya, di bagian di Maluku. Tepatnya di Seram bagian barat. Kita akan dipandu nanti atau disampaikan materi tersebut oleh Dr. Supartoyo. Terima kasih banyak Pak Supartoyo telah meluangkan waktu di masa atau waktu-waktu kritis di siang hari ini. Harapannya kita bisa banyak selalu belajar ya berkaitan dengan gempa bumi, sesuatu yang kita tidak pernah inginkan, tetapi karena posisi geologis kita di Indonesia, dimanapun bisa jadi tidak akan pernah terlepas dari kemungkinan-kemungkinan akan adanya impact dari bencana geologi yang satu ini. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mitigatif menjadi bagian penting yang seharusnya sudah melekat kepada kita semua. Tidak hanya rekan-rekan yang paham betul bagaimana mekanisme itu terjadi, tapi juga pada atau bagi masyarakat di semua lapisan, baik itu strata sosialnya, eh, dimanapun mereka berada, dan juga tentu saja adik-adik yang mungkin secara umur masih belum cukup untuk memahami secara bagaimana ini terjadinya. Tapi impact-nya
akan jauh lebih penting. Usaha-usaha untuk melakukan mitigasinya juga demikian. Dan effort itu selalu dicoba diberikan support oleh rekan-rekan yang memang memahami bagaimana secara geologis keterbentukan atau keterjadiannya. Nah, harapannya kita bisa hari ini bisa belajar satu lagi dengan salah satu ahli gempa bumi di Indonesia, Dr. Supartoyo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan. Saya tadi lihat ada beberapa senior, ada Mas Dudi Setiandaka, ada juga tadi Mas Rofiki Ragijan dari Freeport ya. Sepertinya penting juga untuk melihat bagaimana area di Maluku Seram Barat ini, siapa tahu ini berkaitan juga atau ada juga ya sesuatu yang bisa dipelajari untuk melihat fenomena ini di area Indonesia bagian timur secara khusus. Pak Ibu, rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak saya haturkan atas kata sambutan yang luar biasa dari Pak Budi. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki main session yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Bapak Dr. Supartoyo merupakan Principal Researcher di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta yang dilanjutkan dengan Magister dan Doktoral Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Dalam perjalanan karirnya, Bapak Supartoyo pernah berkarir di Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Bengkulu, lalu pernah berkarir juga di Distamben Provinsi Bengkulu, dan hingga saat ini Pak Supartoyo berada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi. Baiklah, kita akan menyapa pemateri kita pada hari ini. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk berbagi materi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Fiona. Semoga suara saya bisa didengar dengan jelas. Terdengar dengan sangat jelas, Pak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dr. Supartoyo selaku pemateri, waktu dan layar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Ketua IAGI, Pak STJ, kemudian Bang Harvin ini Ketua IAGI Pemda Maluku, Bapak Ibu sekalian, salam kenal sama saya Supartoyo. Jadi pada siang hari ini mungkin saya nanti akan menyampaikan yang kaitannya dengan gempa bumi dan upaya mitigasi, mungkin bukan hanya di SBB Seram bagian Barat, namun juga nanti saya tampilkan data-data potensi gempa bumi dan juga potensi sumber pembangkit tsunami di wilayah Teluk Taluti, ya, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram. Berdasarkan data yang ada pada kami, pada Badan Geologi, selama melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan tanggap darurat bencana. Antara lain seperti yang kita ingat mungkin pada tahun 2006 yang lalu, itu juga pernah terjadi gempa bumi di Laut Maluku yang juga mengakibatkan tsunami. Kemudian tahun 2021 masih juga di daerah Tehuru, ya, di dekatnya daerahnya Bang Arvin ini. Kemudian juga terakhir gempa Amalatu 2025, ya, nanti akan dibahas sedikit. Kemudian lesson learn, pelajaran penting apa yang bisa kita lihat dari event-event kejadian tersebut. Mohon izin mungkin saya untuk share screen. Oh, mohon izin mungkin belum dibuka, Mbak Fiona. Oh ya, oke, sekarang udah dibuka. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah Oke, terlihat, Pak. ya. Oke. Sebentar.
Ini tampilannya kok beda ini. Kalau kursor saya jalan ya, terlihat. Mohon izin, Bapak Ibu, Kelihatan, Pak. kelihatan. Pak. Lihat. Eh, Bentar. Kok spotlight-nya nggak ada ya? Oke, baik. Jadi ini topik yang saya ambil. Jadi sebenarnya saya punya hutang ini, Pak Ketua IAGI dengan Mas Hervin ini. Jadi memang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertemu dengan saya dan kemudian ini biodata saya jadi lewat aja. Baiklah, kita buka dengan kejadian gempa bumi merusak atau bencana gempa bumi. Jadi Badan Geologi menyebut sebagai kejadian gempa bumi merusak. Artinya apa? Artinya kejadian gempa bumi tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa, kemudian kerusakan bangunan meskipun hanya satu rumah yang rusak, maupun kerusakan-kerusakan geologi permukaan, seperti adanya retakan tanah, penurunan tanah, tanah bergelombang atau ground oscillation, kemudian adanya gerakan tanah maupun likuifaksi. Nah, kalau salah satu fenomena tersebut terjadi, Badan Geologi menggolongkan sebagai kejadian gempa bumi merusak. Dan pada tahun 2025 ini, kami telah mencatat adanya 35 kejadian gempa bumi merusak. Mungkin ini sebagai yang tertinggi selama 20 tahun terakhir ya. Karena yang terakhir itu tahun 2024 itu 31. Jadi ini pasti dia akan terlewati. Di antara 35 kejadian gempa bumi merusak ini, 2 di antaranya terjadi di wilayah Pulau Seram, yaitu Seram bagian barat, yang terjadi mulai dari awal Juni hingga sampai Juli. Jadi kejadian gempa bumi ini memang kekuatannya tidak besar ya di bawah 5, namun merupakan suatu gempa bumi yang terjadi secara series atau beberapa ahli menyebut sebagai gempa bumi swarm. Ya. Atau juga disebut gempa bumi multi earthquake atau multi-plate earthquake. Nanti mungkin akan kita jelaskan definisi tentang gempa bumi tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, mengapa wilayah Indonesia ini rawan gempa bumi, termasuk wilayah Kepulauan Maluku? Pertama adalah karena kondisi geodinamik atau kondisi tektonik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia ini tersusun oleh 4 lempeng tektonik besar ya. Di bagian Indonesia Barat ada lempeng Eurasia, kemudian di bagian barat daya Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu ada lempeng Indo-Australia, kemudian di timur, di utara Papua ada lempeng Pasifik, kemudian di timur laut, Morotai ada lempeng laut Filipina. Jadi pertemuan lempeng ini mengakibatkan beberapa fenomena geologi, antara lain adalah terbentuknya jalur magmatik yang membentuk gunung api ya. Kita punya 127 gunung api dan ini juaranya kita. Kemudian kita juga mempunyai zona penunjaman ya, di mana zona penunjaman ini dibagi menjadi 2, subduksi dan kolisi. Kalau subduksi itu ciri khasnya dia terjadinya melting dan menghasilkan magma sehingga menghasilkan jalur gunung api. Adapun yang kolisi ini dia tidak menghasilkan jalur magmatik dan semuanya ini ada di Indonesia. Kemudian juga sebaran kegempaan. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan potensi ya, sumber daya alam mungkin seperti yang kita ketahui adanya cekungan-cekungan migas, kemudian jalur mineralisasi maupun sumber-sumber pembangkit bencana geologi, termasuk sumber gempa bumi dan sumber pembangkit tsunami atau tsunami genik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan potensi gempa bumi dan tsunami, ini terbentuk sumber gempa bumi yang ada di wilayah Indonesia, di mana sumber gempa bumi ini secara umum dibagi menjadi 4. Ini jarang semua negara ada. Pertama adalah zona megatrust, merupakan sumber gempa bumi penunjaman kurang dari 40 kilo pada bagian atas. Kenapa disebut megatrust? Karena megatrust ini mengandung makna adalah suatu kejadian gempa bumi yang mampu memicu kekuatannya di atas 8. Kemudian zona penunjaman lagi masih dengan kedalaman lebih dari 40 kilo, hingga kalau di Jawa mungkin mencapai 250 kilo, itu merupakan benioff atau zona intraslab ya, atau intraplate. Kemudian kita punya juga sumber gempa bumi yang berasosiasi dengan kerak-kerak dangkal ya, ini berkaitan dengan sesar aktif.
Jadi kalau ketebalan kerak di Indonesia itu umumnya maksimal 30 kilo, sehingga kalau kedalaman kejadian gempa bumi di daratan, di mana kedalamannya kurang dari 30 kilo ini berasosiasi dengan sesar aktif. Lalu kita punya satu sumber gempa bumi lagi, yaitu outer ice. Outer ice ini suatu zona di depan zona megatrust, dia adanya tarikan sehingga terbentuk sesar normal. Ini tersebar mulai di barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, selatan Bali Nusa Tenggara, kemudian di timur laut Halmahera dari penunjaman lempeng Filipina. Nah, sebagai catatan bahwa zona outer ice ini di selatan Sumba dan selatan Sumbawa, selatan Bali ya, itu pernah menghasilkan gempa tahun 1977 dengan kekuatannya 8,3 dan ini memicu terjadinya tsunami. Jadi untuk wilayah-wilayah Sumba, kemudian Bali, Lombok, ini justru dari megatrustnya yang diduga mungkin belum muncul, justru munculnya dalam abad ini adalah tsunami dari zona outer ice. Jadi ini dia sumber gempa bumi di Indonesia, cukup lengkap ini. Berikutnya adalah untuk sesar aktif, ini cukup banyaknya, lebih dari 280 sesar aktif yang ada di Indonesia. Lalu, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kondisi tektonik untuk wilayah Kepulauan Maluku ya, memang cukup rumit ya di sini, di mana benturannya bukan hanya melibatkan lempeng besar, namun juga beberapa lempeng-lempeng dalam dimensi yang lebih kecil ya, sehingga terbentuk cukup banyak sumber gempa bumi selain dari zona penunjaman, juga adanya beberapa sesar aktif. Khususnya yang berada di barat Halmahera maupun di timur Sulawesi Utara, itu dikenal sebagai double subduction atau subduksi ganda, di mana ini sebenarnya merupakan secara teorikal ya untuk menjelaskan fenomena adanya kejadian gempa bumi di sekitar di sebelah timur Sulawesi Utara dan sebelah barat Halmahera yang diidentifikasikan sebagai sumber gempa bumi penunjaman ganda atau double subduction. Kemudian ini adalah sumber-sumber gempa bumi besar di wilayah Maluku. Pertama adalah penunjaman ganda ya. Kemudian ada penunjaman Filipina. Lalu ada penunjaman yang sifatnya mungkin ini bisa saya sebut sebagai kolisi atau collision ya. Karena tidak adanya kemunculan jalur magmatik di sekitar Pulau Buru, Pulau Seram maupun di Laut Banda. Kemudian adanya sesar aktif yang cukup panjang ini, yang dikenal sebagai sesar Sorong, yang tersebar mulai dari utara Papua, kemudian sebelah barat Kepala Burung, kemudian hingga ke timur Sulawesi. Inilah sumber-sumber gempa bumi utama yang ada di wilayah Kepulauan Maluku. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum kita sampai ke topik kaitannya dengan potensi gempa di Teluk Taluti dan Seram bagian barat, ini sedikit definisi ya untuk menyampaikan persepsi yang berkaitan dengan gempa bumi, kemudian apa itu sumber gempa bumi dan mengapa terjadi gempa bumi. Jadi gempa bumi didefinisikan sebagai pelepasan energi secara tiba-tiba dari sumber gempa bumi ya. Sumber gempa bumi bisa dari zona penunjaman, kemudian dari shallow crustal earthquake, maupun dari outer ice ya. Kemudian mengapa terjadi gempa bumi? Ya karena adanya pelepasan energi secara tiba-tiba. Kemudian apa yang dimaksud dengan gempa bumi multiplate droplet? Ini suatu kejadian gempa bumi di mana kekuatannya atau gempa bumi utamanya itu lebih dari sekali. Dan ini juga ada yang menyatakan sebagai gempa bumi swarm atau gempa bumi series. Lalu untuk jenisnya terbagi menjadi gempa bumi vulkanik, yaitu suatu kejadian gempa bumi yang berasosiasi dengan aktivitas peningkatan gunung api, kemudian tektonik akibat pergerakan lempeng ya, pergeseran lempeng. Lalu proses lain dalam hal ini adalah akibat adanya landslide mungkin atau gerakan tanah dalam dimensi besar, percobaan nuklir juga bisa mengakibatkan gempa bumi dan gempa bumi suam. Jadi gempa bumi suam itu suatu kejadian gempa bumi yang berlangsung ya lebih dari sekali. Dia bisa sampai seminggu ya series ya beberapa kejadian gempa bumi dan tidak diakhiri dengan main shock atau gempa bumi utama. Namun karena dia berlangsungnya cukup lama ya, seperti yang terjadi di Amalatu ini berlangsung hampir 2 bulan, lama-lama bangunan juga akan mengalami kerusakan. Lalu berdasarkan kedalaman, ada gempa bumi dangkal apabila kedalaman kurang dari 40 kilo, lalu yang menengah 40 sampai katakanlah 150, yang dalam lebih dari 150. Lalu untuk sekuennya, ini sekuen yang paling bagus ya. Jadi suatu kejadian gempa bumi akan diawali oleh
gempa bumi awal ya, kemudian gempa bumi utama atau main shock, dan gempa bumi susulan. Kadang-kadang kejadian gempa bumi ini unik, tanpa diawali dengan gempa awal, lalu langsung terjadi gempa bumi utama. Lalu ini parameter yang umum, waktu kejadian, epicenter itu merupakan proyeksi pusat gempa bumi di permukaan, dinyatakan dalam koordinat. Kemudian hipocenter ini merupakan kedalaman gempa bumi, lalu magnitudo yang menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan, dan skala intensitas. Jadi skala intensitas ini menggambarkan respon suatu objek akibat guncangan suatu kejadian gempa bumi. Sebagai contoh, ini ada 12 tingkatan skala intensitas dan masih digunakan di Indonesia. Kalau di negara Jepang ada sampai 6 ya. Meskipun BMKG waktu itu sempat mengeluarkan adanya 6 skala intensitas, namun yang masih berlaku adalah yang skala intensitas berdasarkan MMI atau Modified Mercalli Intensity. Dan biasanya untuk Badan Geologi apabila dia melakukan kegiatan pemeriksaan bencana gempa bumi akan menyusun peta ini. Dan peta ini bisa dilihat sebagai peta untuk menggambarkan tingkatan kerusakan suatu daerah. Jadi ini dia ada 12 tingkatan. Yang paling bawah ini kejadian gempa bumi di Cianjur 2022, meskipun kekuatannya hanya 5,8, namun skala intensitasnya mencapai skala 8 MMI. Kemudian ini yang di Moko-Moko di Bengkulu tahun 2007 kekuatannya 8,4, kemudian 6 jam kemudian di utaranya di Painan kekuatannya 7,9. Ini merupakan gempa bumi kembar atau bisa juga disebut gempa bumi multiplet earthquake. Biasanya menurut pengalaman dari kami, apabila suatu kejadian gempa bumi ya intensitasnya 4 skala MMI, dalam artian orang di dalam rumah bisa merasakan, kemudian benda-benda di dinding itu bergoyang, bahkan mungkinnya di atas meja ada jatuh, itu biasanya berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan. Sebentar, mohon izin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah hal yang perlu dipahami tentang jenis-jenis jenis-jenis bahaya gempa bumi. Ada 3 jenis bahaya gempa bumi. Pertama adalah bahaya guncangan. Biasanya pada peta-peta rawan gempa bumi ini diwujudkan dalam nilai percepatan gempa bumi atau PGA, Peak Ground Acceleration, dalam satuan gravitasi atau dalam satuan GAL. Kalau GAL itu cm per detik kuadrat, kalau gravitasi meter per detik kuadrat. Ini kemudian yang kedua bahaya sesar permukaan atau fault surface rupture, di mana sumber gempa bumi ya yang merupakan dari sesar aktif, dia sampai muncul ke permukaan dan merobek menjadi suatu katakanlah rupture ya. Ini bisa panjang, ini contohnya di Palu. Jadi kalau saya ditanya fault surface rupture mana yang paling panjang, jawabannya juaranya adalah gempa bumi Pasigala, Palu Sigi Donggala tahun 2018. Ini rupture-nya bisa diikuti mulai dari Teluk Palu, kemudian Kota Palu hingga Kabupaten Sigi Biromaru. Mungkin panjangnya hampir 30 atau 40 km. Ini luar biasa ini. Kemudian berikutnya adalah bahaya ikutan, seperti retakan tanah, penurunan tanah, tanah bergelombang, gerakan tanah, dan likuifaksi. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita bisa meminimalisir atau mengurangi ya jenis-jenis bahaya gempa bumi ini, maka bisa disebut upaya mitigasi gempa bumi itu akan berhasil atau sukses. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Kita akan sangat sulit untuk menghindari adanya guncangan gempa bumi. Oleh karena itu, salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan dengan menggunakan konstruksi bangunan-bangunan tahan gempa bumi. Kemudian ini adalah sebaran kejadian gempa bumi di Kepulauan Maluku. Yang simbol merah ini kedalaman dangkal kurang dari 40 kilo, kemudian yang hijau antara 40 hingga 150, kemudian yang biru ini 150 hingga 200 kilo, dan yang coklat ini lebih dari 300 kilo. Kita lihat bahwa semua ini ada di wilayah Maluku, termasuk yang unik adalah di Laut Banda. Jadi di Laut Banda ini bisa dikatakan sebagai zona penenjaman, mungkin gempa bumi yang terjadi hingga kedalaman mencapai 300 kilo. Jadi ini memang cukup aktif ya, meskipun dia sifatnya sebagai kolisi atau collision. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan sebaran kejadian gempa bumi yang rusak yang terjadi ada di wilayah Maluku.
Jadi bukan hanya berasosiasi dengan zona penunjaman ganda ya, namun juga ada penunjaman Filipina, kemudian ada juga sesar Sorong. Ini di wilayah Pulau Taliabu Mangole ya. Tahun 1998 pernah gempa bumi besar dengan kekuatan 8,3 ya. Kemudian juga di wilayah Laut Banda, kemudian juga di Pulau Buru, di Pulau Seram, ini umumnya berasosiasi dengan sesar aktif, baik yang tersebar di laut maupun di darat. Seperti yang kita ingat tahun 2019 kalau nggak salah ya, pernah gempa bumi di utara Ambon itu kekuatannya adalah 6,5. Kemudian ini adalah khusus kejadian gempa bumi merusak yang ada di Pulau Seram. Jadi kami Badan Geologi mencatat paling tidak 11 kejadian gempa bumi merusak di Pulau Seram dan 1, 2, 3, 4 di antaranya adalah memicu tsunami. Salah satu pemicu tsunami yang besar ya, ini nanti ada tulisan dari Verbeek tahun 1900, adalah kejadian gempa bumi di Seram ya, tanggal 30 September ya, 1899 ya, berdepatan dengan ini pemberontakan G30 ya. Ini korbannya cukup banyak ya. Bahkan menurut catatan dari Verbeek itu bisa mencapai 3.000 orang. Mungkin ini saya kira perlu divalidasi dan verifikasi ya untuk data ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang tsunami yang terjadi di daerah Tehoru ya tahun 2006, lalu terulang kembali tahun 2021. Adapun kejadian gempa bumi multiple earthquake ya, atau kejadian gempa bumi suam yang ada di Seram bagian barat itu terjadi mulai bulan Juni hingga bulan Juli, dan 2 di antara kejadian gempa bumi tersebut kekuatannya 4,9 dan mengakibatkan terjadinya kerusakan rumah penduduk ya di Kecamatan Ampalatu, Kabupaten Seram bagian barat. Ini adalah parameter kejadian gempa bumi rusak tanggal 22 Juni. Jadi terjadi pada pukul 16.31.20 WIB. Kemudian lokasi pusat gempa buminya berada di selat di laut antara wilayah Amalatu dengan pulau apa ini? Saparua ya. Pulau apa? Kemudian juga wilayah yang terguncang terutama wilayah Amalatu, dan terjadi kerusakan bangunannya di Desa Latu, Desa Tomalehu, Desa Hualoi berdasarkan data BPBD Seram bagian barat. Kemudian terulang kembali pada tanggal 4 Juli 2025 dengan kekuatan sama ya, 4,9, hanya mekanismenya mungkin sedikit berubah. Kalau yang tanggal 22 Juni ini merupakan strike slip ya, sesar mendatar. Adapun yang tanggal 4 Juli ini merupakan sesar normal ya, dari vokal mekanisme dengan komponen juga mendatar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah serangkaian peta ya, di mana ini ada di web VSISDM Go ID. Lalu yang bagian kiri ini adalah yang merah ini epicenter kejadian gempa bumi tahun 2019. Kemudian yang tanda bintang ini yang kejadian gempa bumi tanggal 4 Juni. Kemudian yang ini yang putih itu epicenter kejadian gempa bumi 2021. Kemudian yang kuning bulat ini 2006. Yang bagian kiri ini merupakan peta kawasan rawan bencana gempa bumi, di mana untuk wilayah Pulau Seram terbagi menjadi kawasan rawan gempa bumi tinggi, kemudian dan menengah. Lalu untuk yang sebelah kanan ini merupakan sebaran peta geologi di overlay dengan beberapa epicenter kejadian gempa bumi merusak yang ada di wilayah Pulau Seram. Lalu yang bagian kiri bawah ini merupakan peta morfologi ya. Jadi kita kalau melakukan analisis geologi paling nggak 4 data ini kita pakai yang merupakan data sekunder sebagai analisis awal kejadian gempa bumi tersebut apakah berpotensi mengakibatkan kerusakan atau tidak. Lalu yang kanan bawah itu merupakan peta kelas tanah atau site class, di mana peta ini dihasilkan bisa berdasarkan pengukuran mikrotremor maupun analisis geomorfologi dan dibagi menjadi katakanlah kelas A yaitu merupakan batuan keras, kelas B itu batuan, itu berdasarkan nilai VS30 atau nilai kecepatan gelombang geser ya hingga kedalaman 30 meter. Kemudian yang kelas C itu merupakan tanah keras, yang kelas D tanah sedang, yang kelas E itu tanah lunak. Jadi kelas E ini pada gambar ini dia biasanya wilayah-wilayah dataran pantai seperti halnya yang ada di Kota Piru, kemudian sebagian Amalatu.
itu digolongkan kelas tanah paling lunak dengan nilai VS30 atau kecepatan gelombang sir hingga ketebalan 30 meter itu kurang dari 180. Biasanya pada kelas D dan E ini yang berpotensi mengalami kerusakan bangunan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Badan Geologi telah menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi yang disusun melalui metode Probabilistic Seismic Hazard Analysis atau PSHA. Jadi dengan mempertimbangkan pertama karakteristik sumber gempa bumi, kemudian katalog kejadian gempa bumi, lalu pemilihan fungsi atenuasi. Fungsi atenuasi itu suatu fungsi ya untuk menghitung penjalaran percepatan gempa bumi dari wilayah terdekat dengan sumber hingga terjauh. Jadi semakin dia jauh, otomatis dia nilai percepatannya akan semakin kecil dibanding wilayah yang terletak dekat dengan sumber gempa bumi. Kemudian input lainnya adalah side class tadi yang dijelaskan pada peta sebelumnya. Dan berdasarkan dari keputusan Menteri SDM nomor 15 tahun 2011 ya, tingkatan kawasan rawan bencana gempa bumi dibagi menjadi 4, yaitu tinggi, warna merah, menengah, kuning, rendah, hijau, dan sangat rendah atau biru. Untuk wilayah Pulau Seram dan Pulau Buru, itu hanya ada 2 tingkatan, yaitu kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi. Artinya apa? Artinya wilayah ini berpotensi mengalami guncangan gempa bumi dengan percepatan lebih dari 0,4 G atau setara dengan intensitas lebih dari 8 mmi. Adapun yang kuning, itu nilai percepatannya antara 0,12 atau 1,3 hingga 0,4 dan skala intensitasnya antara 6 hingga 7 mmi. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, ini data dari BMKG yang memperlihatkan sebaran kegempaan di wilayah Pulau Seram maupun di Amalatu pada tanggal 1 hingga 21 Juni 2025. Terlihat pada bagian kanan ini di wilayah Pulau Seram ya, dia bergerombol di sekitar Amalatu, di mana kejadian gempa bumi ini berlangsung hampir 2 bulan secara ini. Dan kita tahu bahwa di antara selat ini nampaknya pasti ada sesar ya, sebagai penyebab kejadian gempa bumi, dan mungkin aja beberapa sesar itu dia muncul di wilayah daratan sekitar daerah Amalatu. Sekarang kita lihat berdasarkan data sekunder yang saya kumpulkan. Ini adalah beberapa data sekunder. Ini dari Hamilton 1979, terlihat adanya kelurusan ya yang relatif berarah barat timur pada selat yang membatasi Amalatu dan Pulau Saparua dan Pulau Ambon. Demikian juga data peta seismotektonik dari Kertapati 1998, kemudian juga dari peta kawasan rawan bencana tsunami dari Budiono, dulu dari BBSPGL 2003. Dan salah satu paper yang saya temukan dari si Zugang ya dan kawan-kawan 2016, ini berdasarkan interpretasi dari data seismik itu. Beliau menarik adanya sesar mendatar yang cukup panjang ya, yang melalui selat di antara wilayah Amalatu maupun Pulau Ambon dan Pulau Saparua. Adapun yang di daratnya ya, itu yang dikenal sebagai sesar kawah ya, dan ini bersesuaian dengan peneliti sebelumnya seperti dari Putra dan kawan-kawan itu juga menyebut sebagai sesar aktif. Jadi kalau berdasarkan dari data si Zugang ini, kemungkinan ada sesar mendatar yang berada di selat antara Amalatu dan Pulau Maluku Saparua. Kemudian ini hasil dari kegiatan tim tanggap darurat Badan Geologi ya. Dan warna-warna ini memperlihatkan skala intensitas. Jadi skala intensitasnya di wilayah Amalatu gempa kemarin adalah 4, kemudian di daerah Waiminal, di daerah Kairatu itu skalanya 3, dan untuk di Kota Piru yang merupakan ibu kota Kabupaten SBB itu skala 2. Jadi memang intensitas terbesar adalah di Amalatu ini, sehingga di sini memang kemungkinan besar adalah struktur sesar mendatar tadi yang memang dia sebarannya di selat yang memisahkan antara Pulau Seram dan Pulau Ambon maupun Saparua. Lalu ini data dari BPBD Kabupaten SBB, ini ada 7 desa yang mengalami kerusakan di Kecamatan Amalatu, yaitu Desa Latu, Desa Hualoy, Tomalehu, Tihulale, Desa Tala, Desa Rumaikan, dan Desa Seriholo. Kemudian skala intensitasnya itu 4 mmi, ini cirinya dia terasa di dalam rumah. Kemudian sebagian penduduk yang berada di luar rumah itu merasakan ya barang yang bergantung bergoyang-goyang, kemudian terjadi retakan dinding.
Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian seperti yang ada di gambar ini, kalau memang bangunannya didesain dengan bangunan menggunakan konstruksi tahan gempa bumi, sebenarnya saya yakin tidak akan terjadi kerusakan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa bangunan yang ada di sana itu kondisinya sifatnya adalah non-engineer building, ditambah lagi dengan dibangun di atas endapan kuartet di tanah-tanah lunak dan dekat dengan sumber gempa bumi. Apalagi kejadian gempa buminya ini berlangsung hampir 2 bulan, sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan bangunan. Ini adalah jenis kerusakan bangunan yang kami temuin. Jadi ada dinding yang roboh ya di desa Hualoy, kemudian juga di desa Amalatu ini kelihatan. Ini juga seperti yang ada di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur ya, umumnya kolomnya ini dia tidak dilengkapi dengan besi tapi dengan kayu. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan bencana gempa bumi untuk melihat kualitas bangunan itu sangat mudah setelah terjadi pasca kejadian gempa bumi, apalagi pasca kejadian gempa bumi dengan kekuatan besar seperti yang ada terjadi di Palu Sigi Donggala tahun 2018 yang lalu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk melihat tipikal karakteristik tanah, kami melakukan pengukuran mikrotremor ya. Meskipun waktu itu waktunya ke sana juga tidak lama ya, hanya 6 hari dan waktu itu masih efisiensi, sehingga kami yang saat itu diminta melakukan sosialisasi, namun saya menyempatkan untuk membawa seismograf portable ya, dengan katakanlah sensor yang tidak besar ya. Ini dia hanya sampai frekuensi 1 Hz ya, namun dia tetap mampu mendeteksi hingga frekuensi 0,5 Hz. Jadi kami melakukan pengukuran pada beberapa wilayah dan secara umum ya, untuk wilayah-wilayah di sekitar mulai dari Amalatu, kemudian Waimena, Kairatu, kemudian Piru, itu nilai frekuensinya dia bisa dikatakan low frekuensi. Artinya apa? Artinya tanah ini cukup tebal ya, kecuali yang ada di Bukit Eti. Itu nilai frekuensinya dia mencapai 3 Hz dan ini tersusun oleh bantuan campur aduk ataupun melans, ada matrik atau fragmen dari unsur-unsur sedimen maupun metamorfik. Tapi secara umum bisa dilihat bahwa ketebalan sedimen lunak yang ada di wilayah Amalatu, kemudian wilayah termasuk di Kota Piru itu ini cukup tebal ya. Ini diidentifikasi dengan nilai frekuensi yang rendah, yang kurang dari 2 frekuensi. Sehingga wilayah ini memang cukup rentan untuk terjadi katakanlah potensi kerusakan apabila diguncang kejadian gempa bumi. Kemudian ini peta kawasan rawan bencana gempa bumi wilayah Seram bagian barat ya. Jadi dominan termasuk kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, artinya berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan nilai percepatan lebih dari 0,4 G dan nilai skala intensitas lebih dari 8 mmi. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang marilah kita beralih kaitannya dengan sejarah potensi kejadian gempa bumi yang ada di Teluk Taluti. Jadi kita hijrah sedikit dari Amalatu, dari Seram bagian barat ke Teluk Taluti. Jadi ini adalah satu catatan Belanda ya, dari Verbeek tahun 1900, Kortsverslag. Ini istilahnya laporan singkat kejadian gempa bumi yang diikuti tsunami di Teluk Taluti dan sekitarnya. Dan terlihat bahwa korbannya cukup besar ya. Ini mungkin perlu diverifikasi, mencapai 3.852 orang akibat kejadian gempa bumi tahun 1899 dan yang luka-luka itu 549 orang. Sehingga dari sini mungkin kita lihat bahwa untuk wilayah Teluk Taluti dan Seram bagian selatan itu sejarah mencatat adanya kejadian gempa bumi yang memicu tsunami ya tahun 1899, kemudian 2006, 2021 khususnya di Teluk Taluti. Kemudian ini mengakibatkan guncangan gempa bumi cukup kuat dan juga tsunami, dan sumber pembangkit tsunami ini diduga adalah akibat adanya gerakan tanah atau longsoran pada pantai maupun pada Laut Banda, di mana terjadi deformasi dan adanya perubahan sehingga mengagung muka air laut. Ini adalah mungkin salah satu pelajaran penting bagi kita, bahwa sumber pembangkit tsunami yang ada di wilayah Seram bagian selatan kemungkinan adalah gerakan tanah yang dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat. Kita lihat, ini data dari Badan Geologi dampak kejadian gempa bumi tanggal 28 Januari 2006 di Laut Banda.
kekuatannya waktu itu 7,4 ya, kedalamannya 341 kilo. Jadi untungnya ini dalam ya, untungnya tidak dangkal. Kemudian dampaknya 13 rumah penduduk itu rusak, kemudian 2 rumah penduduk amblas ke laut, kemudian memicu juga terjadinya gerakan tanah dan penurunan tanah ya, itu di Kecamatan Tehoru, kemudian juga di Kecamatan Amahai, di Desa Elba Putih, dan juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi ini dia sebarannya, mekanismenya adalah sesar normal yang arahnya relatif utara selatan, dan skala intensitasnya mencapai 5 mmi yang berada di sekitar wilayah Seram Selatan atau Teluk Taluti. Kemudian ini dampaknya ya, jelas sekali ini fenomena adanya ciri-ciri gerakan tanah yang ada di pantai Amohai ya, di Desa Tamilau, kemudian ini di Desa Mahu, Kecamatan Tehuru, juga terjadi gerakan tanah yang memicu terjadinya tsunami. Dan untuk wilayah Tehuru itu secara umum dia tersusun oleh batuan metamorfik seperti yang ada pada gambar berikut ini. Bapak Ibu, mohon izin sebentar saya pakai headset karena ini di tempat saya azan asar ini sebentar. Kalau di Ambon sudah jam berapa ini? Di sini jam 4.51 Pak, izin. 9 menit lagi jam 5 Pak. Jam 5 ya? Aduh. Oke. Iya, 9 menit lagi Pak. Oh, Lanjut baik. Pak, lanjut. Iya. Pak. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini hasil dari tanggap darurat kejadian gempa bumi tanggal 16 Juni 2021, kekuatannya waktu itu 6,1, kedalamannya dangkal 30 kilo, dan kejadian gempa bumi ini memicu goncangan gempa bumi skala 6 mmi, kemudian juga memicu terjadinya gerakan tanah, dan gerakan tanah ini memicu terjadinya tsunami. Kita lihat beberapa dampaknya. Jadi mungkin waktu itu saya sempat ditanyakan, apakah retakan tanah yang ada di wilayah Teluk Taluti ya, di Desa Saunulu, Desa Mahu, itu tergolong sebagai patahan gempa? Saya bilang bukan, Pak. Itu bukan merupakan patahan gempa, tapi merupakan ciri-ciri dari terjadinya gerakan tanah. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari gerakan tanah ya. Jadi ada gawir utama, kemudian bagian atas, lalu ada crown, kemudian ada gawir-gawir yang sifatnya minor atau minor scarp. Kemudian ini adalah zona depresi, dan ini bagian bawah dari gerakan tanah. Dan biasanya gawir utama ini sifatnya tidak lurus tapi melengkung retakan tanahnya. Lalu bisa kita lihat seperti yang ada di Pantai Mahu. Ini adalah sifatnya melengkung dan ini pasti gerakan tanah. Ini bukan merupakan fault surface rupture, tapi ini merupakan ciri terjadinya gerakan tanah. Demikian juga yang ada di wilayah masih di Pantai Mahu bagian timur dan barat. Kemudian ini ada retakan tanah. Kalau ini bukan mencirikan gerakan tanah ya, ini di lokasinya lebih ke arah darat di negeri Saunulu, dan ini ada indikasi likuifaksi, dicirikan dengan sumur yang airnya itu kering, terisi oleh pasir. Jadi ini dia pola-pola gerakan tanah yang ada di pantai negeri Saunulu atau desa dan di Mahu. Jadi polanya mencerminkan dia melengkung seperti gerakan tanah, dan waktu itu ada gereja yang terpotong. Demikian juga yang ada di Mahu. Jadi berdasarkan ini adalah parameternya, skala intensitasnya dia 6 mmi ya, di Tehoru, kemudian di Teluk Taluti. Lalu ini adalah lokasi-lokasi gerakan tanah yang ada di sini. Kemudian juga di sekitar Desa Mahu. Lalu kejadian gempa bumi ini juga memicu terjadinya tsunami dengan tinggi rendamannya alhamdulillah hanya sekitar 1 meter kurang, antara 60 sampai 80 cm yang ada di Pelabuhan Tehoru yang ada di sini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sewaktu survei kami sempat diajak untuk ke daerah negeri Yaputih ya, atau Yes White Yaputih. Jadi ternyata di negeri Yaputih ini itu terdapat suatu jejak ya, di mana di sekitarnya merupakan endapan pantai, namun tiba-tiba muncul adanya suatu gampeng fragmental ya yang sangat besar. Dan kami menduga
dumping fragmental ini merupakan boulder yang dibawa oleh tsunami. Kemungkinan tsunami tahun 1899. Selain itu juga ada satu kayu namun saya lupa kayunya orang sana menyebut. Tapi pohon ini, ya kayu yang ada di sini, itu dia tidak pernah hidup di daratan, dia hidupnya di pantai. Dan ini terlempar sekitar 300 meter dari garis pantai. Adapun untuk bongkahan batu dumping fragmental ini, itu sekitar 500 hingga 600 meter dari garis pantai. Ini sebenarnya situs-situs ini sayang sekali ya. Ini kalau nggak dipelihara mungkin suatu ketika akan musnah. Sehingga kita kehilangan evidence terjadinya tsunami dahsyat masa lalu di negeri Yes White atau Yaputi. Seperti yang ada di sebelah kiri ini. Ini bongkahan batu gamping fragmental ini dibuat sebagai pondasi ya. Pondasi dari papan nama suatu sekolah. Ini sayang sekali ini saya. Mungkin nanti ke depannya saya kira IAGI ya bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota bisa mengusulkan bukti-bukti evidensi tsunami ini suatu siklus geologi nantinya. Di mana ini mungkin nanti setelah diusulkan oleh Provinsi Maluku, kemudian nanti Badan Geologi akan melakukan verifikasi dan validasi untuk kelayakan ini dinyatakan sebagai katakanlah cagar geologi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini cukup layak di daerah Yaputi ini. Mungkin Mas Harvin dan tim IAGI perlu ke sini ini nampaknya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sewaktu kami melakukan sosialisasi di Kecamatan Amal, khususnya di Pantai Tomalehu, itu Pak Raja, jadi kepala desa di sana disebut Raja, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin jadi Raja, jadilah kepala desa di Amalatu ataupun di Kabupaten Maluku Tengah. Jadi mereka menunjuk kepada saya bahwa di sini ya itu menurut cerita turun-temurun pernah terjadi retakan tanah. Dan saya menduganya merupakan bagian dari gerakan tanah, bukan merupakan patahan gempa. Kemudian juga hal ini bersesuaian dengan kondisi morfologi untuk pantai Tomalehu, di mana dia sebagian pantainya dia terjal, sebagian menengah, dan ini nampaknya berkorelasi dengan adanya gerakan tanah yang mungkin diakibatkan oleh dipicu oleh kejadian gempa bumi dahsyat tahun 1899. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, Badan Geologi telah membuat suatu peta potensi tinggi tsunami. Jadi peta ini menggambarkan potensi tinggi tsunami untuk seluruh wilayah Indonesia dengan sumber pembangkit tsunami terutama dari gempa bumi. Terlihat bahwa untuk wilayah Seram bagian selatan ya dan juga Pulau Buru itu warnanya merah. Artinya apa? Potensi tinggi tsunami di pantai itu lebih dari 3 meter. Kemudian apabila dia warnanya kuning ya, itu potensi tinggi tsunami di pantai itu antara 1 sampai 3 meter. Kemudian apabila hijau dan biru itu kurang dari 1 meter. Jadi kalau di tsunami ada beberapa istilah. Pertama adalah tinggi tsunami atau tsunami height. Kemudian ada tinggi rendaman tsunami atau flow depth. Ini tinggi rendaman tsunami yang ada di wilayah darat. Kemudian ada istilah inundation distance, itu jarak landaan tsunami dari darat ke arah dari garis pantai ke arah darat. Ini mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mungkin ada peta tematik kawasan rawan bencana tsunami yang menggambarkan tinggi rendaman di darat atau flow depth. Namun untuk peta ini menggambarkan tinggi tsunami di garis pantai atau tsunami height. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, salah satu upaya untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami ini adalah hanya dengan melakukan upaya mitigasi. Tidak ada obat mujarab lainnya selain upaya mitigasi. Yang bisa dilakukan melalui mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Jadi mitigasi struktural misalnya dengan membangun bangunan fisik, misalnya membangun rumah tahanan gempa bumi. Kemudian mitigasi non-struktural dengan meningkatkan kapasitas bagi masyarakat maupun pemerintah setempat, seperti sosialisasi, kemudian pelatihan, drill, wajib latih, dan sebagainya. Hanya ini upaya untuk mengurangi potensi bencana gempa bumi dan tsunami maupun potensi bencana geologi lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, slide ini menekankan, ini saya ambil dari Rajib Shaw ya, 2012, yang melakukan penelitian di mana terjadi gempa bumi di Kobe tahun 1995. Waktu itu gempa buminya 7,4 ya.
dan epicenternya di darat dengan mekanisme sesar naik. Itu banyak jalan layang, jembatan layang, jalan tol yang ambruk. Jadi ternyata kesimpulannya adalah bahwa yang bisa selamat dengan cara menyelamatkan diri itu presentasinya paling besar, 30, hampir 35%. Kemudian yang diselamatkan oleh keluarga itu sekitar 31% dan diselamatkan oleh tetangga 28%. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bahwa evakuasi mandiri itu harus ditekankan untuk mengurangi resiko dari suatu bencana geologi, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami. Dibandingkan kita selamat namun diselamatkan oleh orang lain seperti pejalan kaki, tim penyelamat, dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita pada kesimpulan bahwa serangkaian kejadian gempa bumi yang terjadi di Amalatu Seram bagian barat mulai akhir Juni hingga Juli merupakan gempa bumi multiplet atau gempa bumi suam dan telah berhenti karena energi sesar aktif telah mencapai keseimbangan. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kejadian gempa bumi di Amalatu bulan Juni dan Juli tersebut tidak diikuti oleh adanya sesar permukaan atau full surface rupture dan bahaya ikutan berupa retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan devaluasi. Wilayah Teluk Taluti tergolong rawan gempa bumi dan tsunami. Sumber pembangkit tsunami wilayah Teluk Taluti adalah dari gerakan tanah yang dipicu oleh goncangan gempa bumi kuat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan non-struktural. IAGI Maluku harus berkontribusi pada upaya peningkatan mitigasi dan pengurangan resiko untuk bencana geologi khususnya di wilayah Teluk Taluti dan Pulau Seram. Kemudian IAGI Maluku bisa bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, itu harus menyelamatkan jejak tsunami masa lampau yang ada di desa Yes White atau Yakuti, Kabupaten Maluku Tengah agar tidak punah. Dan mungkin nanti bisa diusulkan sebagai salah satu situs, ya, situs geologi ya, yang mana bisa sebagai pembelajaran yang penting sebagai resiko dari upaya pengurangan resiko bencana gempa bumi dan tsunami. Dan dalam hal ini Badan Geologi itu siap akan membantu baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Maluku, dan IAGI dalam meningkatkan upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami melalui penyediaan data, asistensi, dan narasumber. Baik, Bapak Ibu, ini sebelum saya akhiri, ada pesan penutup bagi masyarakat di daerah Teluk Amalatu dan Teluk Taluti agar kenali lingkungan, kenali sumber gempa bumi dan sumber pembangkit tsunami, yaitu sumber pembangkit tsunami-nya adalah gerakan tanah yang dipicu guncangan gempa bumi kuat, kenali bahaya gempa bumi dan tsunami, kemudian buat bangunan tahan gempa bumi, lakukan penguatan bangunan tahan gempa bumi, siapkan tempat dan jalur evakuasi, kemudian ikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, dan perkuat upaya evakuasi mandiri. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waktu dikembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supartoyo atas materinya yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Jadi kita sudah kupas tuntas nih terkait gempa bumi dan bencana ikutan serta kerusakan yang disebabkan oleh gempa di Kabupaten Seram bagian barat. Lalu juga di materi tadi sempat diluruskan bahwa Indonesia itu ternyata berada di pertemuan 4 lempeng. Padahal dalam banyak literatur, banyak yang mengatakan kalau Indonesia itu cuma terletak di 3 lempeng di wilayah Three Junction gitu. Jadi ini memberikan informasi dan pengetahuan yang sangat baik ini Pak. Baik, sepertinya para hadirin, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah tidak sabar nih untuk berdiskusi. Bagi para hadirin yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Selain itu, para hadirin juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Jadi Mungkin Mbak Fiona, kalau saya lebih senang kalau Indonesia itu diupdate pertemuan 4 lempeng karena ini unik. Dan ini juara kalau diadakan interaksi antar lempeng. saya juga biasanya kalau lihat di peta lempeng itu kadang agak ragu gitu Pak. Soalnya si lempeng Filipina ini dia nyatu gitu Pak sama lempeng di sebelahnya, masih masuk wilayah Indonesia. Cuma karena kayak dari banyak literatur itu katanya Three Junction, jadi saya mikir oh mungkin dia nggak semepet itu, mungkin karena
batasnya masih kurang jelas gitu, Pak. Kalau Robert Hall dia membagi menjadi 4 lempeng, deh, termasuk lempeng laut Filipina, Sea Plate Hmm. Filipina dia. Baik, sambil menunggu para hadirin yang ingin bertanya, mungkin bisa saya dulu, Pak, yang mau bertanya. Jadi kebetulan saya juga fokusnya ke kebencanaan dan tentang gempa bumi swarm ini lumayan baru istilahnya untuk saya, Pak. Saya juga sangat jarang mendengarnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kan gempa bumi swarm ini dia terjadi dalam jangka waktu yang lama gitu, Pak. Nah, apakah dia itu non-stop, memang benar-benar misalnya 2 minggu itu dia bakal berguncang terus, atau dia berupa gempa dengan kekuatan yang nggak jauh beda, dia terjadi terus-menerus tapi bukan non-stop gitu, Pak? Atau gimana ya, Pak? Ya baik, memang istilah gempa bumi swarm ini sebenarnya kalau di dunia pengetahuan itu udah cukup lama ya. Namun di Indonesia ini belum begitu populer. Dan biasanya gempa bumi swarm itu adalah definisinya merupakan serangkaian kejadian gempa bumi ya. Rangkaian kejadian gempa bumi bisa berlangsung seminggu, sebulan. Kemudian dia kekuatannya juga bisa dikatakan di bawah ini ya, di bawah 5 ya. Kemudian dia sebagai catatan tidak akan diakhiri oleh gempa bumi utama. Dan biasanya umumnya gempa bumi swarm ini bisa berasosiasi dengan suatu gunung api ya. Katakanlah ada gunung api yang lama dia udah nggak aktif, kemudian ada migrasi magma. Sewaktu magma ini bermigrasi, dia akan ada krek-krek ataupun retakan sehingga memunculkan gempa bumi. Namun ada kejadian gempa bumi swarm yang dia berasosiasi dengan zona patahan. Jadi mungkin dalam suatu zona patahan, dia belum lepas semuanya, kemudian ada bagian-bagian yang belum lepas, atau bisa memicu patahan-patahan kecil lainnya pada zona patahan, sehingga mengakibatkan terjadinya kejadian gempa bumi. Sebenarnya kekuatannya sih nggak besar ya, paling 4 atau 5 mmi, namun karena digoyangnya terus-menerus ya, seperti di Amalatu sampai 2 bulan, bangunan juga mengalami kerusakan. Biasanya masyarakat akan heboh dan panik apabila terjadi gempa bumi swarm ini. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari saya. Jadi, di yang pernah saya baca itu, kalau nggak salah gempa yang tergolong merusak itu, atau gempa yang dianggap besar, itu di magnitudo 5 atau 5,5 ke atas gitu. Tapi dari slide pertama tadi, gempa di bawah 5 pun sudah termasuk, dia sudah menyebabkan kerusakan gitu. Nah, sebenarnya kan ada banyak faktor ya, Pak, yang dapat memicu kerusakan. Contohnya, waktu saya pernah magang di BNPB sama tugas akhir di PVMBG juga, itu ngebahas tentang gempa Cianjur. Tadi sempat dibahas juga di slide. Nah, untuk gempa Cianjur itu dia kerusakannya didukung karena si infrastrukturnya gitu. Nah, kalau dalam keadaan normal, Pak, apakah gempa ini persentase antara kerusakan karena infrastruktur sama karena gempanya itu dia seimbang, atau dipengaruh kayak infrastruktur lebih berpengaruh daripada si gempanya, atau gimana gitu, Pak? Baik, jadi memang kalau badan geologi itu tanpa melihat kekuatan magnitude, kalau dia mengalami kerusakan digolongkan sebagai gempa bumi merusak. Memang pada umumnya gempa bumi merusak itu apabila kekuatannya di atas 5 ya. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana kekuatan gempa buminya 3 atau 4 itu bisa mengakibatkan kerusakan. Kondisi yang pertama adalah bangunan. Kemudian yang kedua adalah lokasi bangunan terhadap lokasi sumber gempa atau pusat gempa. Nah, lalu yang ketiga, ini ada satu faktor lagi, yaitu faktor geologi atau litologi. Khususnya pada suatu bangunan di mana dibangun pada endapan-endapan batuan rombakan gunung api. Ini biasanya dia lebih rentan dibandingkan katakanlah dengan endapan aluvial yang berasal dari pelapukan batuan metamorf atau batuan sedimen. Sebagai contoh, mungkin kalau kejadian gempa bumi kekuatannya 4 di Amalatu ya, kalau dia bukan merupakan gempa bumi multi-plate earthquake ya, saya yakin mungkin nggak ada yang rusak. Namun apabila di Jawa yang tersusun oleh batuan rombakan gunung api, di Cianjur, di Sumedang, di Bukit Tinggi mungkin, Bukit Tinggi Sumatera Barat, saya yakin itu akan ada kerusakan. Apalagi dia didukung oleh konstruksi bangunan yang tidak didesain dengan tahan gempa bumi, lalu dibangun pada
batuan-batuan gunung api, dan biasanya batuan gunung api itu pada morfologi ini yang berbentuk perbukitan. Sehingga dia ada efek-efek ini, penguatan yang ada pada morfologi perbukitan pada batuan gunung api. Jadi dari pengamatan kami memang daerah-daerah yang tersusun oleh endapan-endapan gunung api muda ini berpotensi mengalami bencana lebih besar dibanding pada endapan aluvial yang berasal dari katakanlah sedimentasi dari batuan sedimen maupun batuan metama. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Jadi antara tadi ada bangunan, lokasi, sama faktor geologi itu dia Iya, saling mempengaruhi dan bisa menyebabkan kayak efek penguatan ya, Pak ya. iya, betul. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini ada Mas Dudi Setian Daka yang raise hand. Untuk Mas Dudi bisa on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Supartoyo untuk pemaparannya yang menambah wawasan buat saya. Tadi Pak Partoyo menggambarkan bahwa salah satu potensi atau terjadinya tsunami di Pulau Seram itu adalah adanya gerakan tanah. Dan itu saya lihat di foto-fotonya itu terrefleksikan di permukaan ya Pak ya. Tadi gerakan tanah itu. Nah, kemudian saya lihat dari beberapa slide yang ditampilkan oleh Pak Partoyo, itu terlihat dari kelas tanah itu memang di bagian selatan itu didominasi oleh kelas tanah yang sedang. Kemudian juga tadi dari satu slide yang saya perhatikan, zona batimetri di bagian selatan itu juga topografinya cukup sangat curam begitu. Iya, betul. Nah, apakah tsunami itu juga terjadi karena adanya longsoran bawah laut yang memang itu tercerminkan dari refleksi gerakan tanah di atas gitu, Pak? Ya, betul Pak Dudi. Jadi bahwa melihat dari batimetrinya memang curam ya di Teluk Taluti, kemudian juga di sekitar selatan Pulau Seram. Jadi kami menduga bahwa gerakan tanahnya bukan hanya satu titik, namun juga ada beberapa titik, bukan hanya di pantai, namun juga di dasar laut. Hal ini mungkin sama yang terjadi pada kejadian gempa bumi Palu Sigi Donggala tahun 2018 ya. Itu jadi gerakan tanahnya itu bukan hanya di pantai namun juga di dasar laut. Dan ini nampaknya kalau digabung ya, beberapa titik digabung ya lama-lama juga volumenya ini, dan tentu tsunami yang akan terjadi juga bisa jadi potensi lebih besar. Betul sekali Pak Dudi. Ya. Baik, makasih Pak Partoyo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dudi. Bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Saya boleh ya, atau bisa... Fiona. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, izin Pak Toyo. Waalaikumsalam. Ya. Dari FGMI, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian juga ada teman-teman dari IAGI Maluku yang sudah hadir, dan juga teman-teman dari FPRB ya, terutama dari teman-teman dari BPBD Provinsi Maluku. Nah, terkait dengan materi yang sudah dibawakan oleh Pak Supartoyo, dan kemudian ada yang disampaikan oleh Pak Toyo terkait dengan situs yang mungkin akan sangat baik untuk terus dijaga agar supaya bisa terpreservasi. Tentunya kami akan memfollow up itu Pak Toyo, bahwa tidak hanya sebagai inisiator dari Geopark Banda Pak. Jadi IAGI Maluku ini kita juga sebagai inisiator Pak. Kita mendorong Geopark Banda, tetapi di sisi lain juga situs-situs seperti ini juga perlu kita mendapat perhatian bagi kita, terutama dari teman-teman dari Pemkab Maluku Tengah, untuk menjadi bahan perhatian bagi teman-teman di Pemkab Maluku Tengah Pak. Nah, kemudian terkait dengan materi yang dibawakan juga oleh Pak Supartoyo, kalau kita lihat Pak izin, ini juga sebagai pembelajaran untuk adik-adik dan juga teman-teman yang lain terkait dengan double subduction Pak di Halmahera itu. Kalau saya melihat datanya Bapak itu kemungkinan besar dari peta Hamilton 79 kalau tidak salah. Jadi double subduction itu agak berbeda. Justru harusnya di bagian tengah naik, dan juga justru magmatik di bagian samping kiri kanan Pak. Tapi arahnya itu Pak, arah subduksinya itu.
Iya, ya. Ah, jadi kalau saya lihat sepertinya kan akan berbeda antara Pak Katili kalau nggak salah ya. Pak Katili dengan Hamilton 1979. Nah, gimana bisa menyikapi ini Pak Suportoyo terkait dengan Iya. double subduction-nya? Itu yang pertama Pak, pertanyaan saya. Yang kedua terkait dengan data Pak. Terkait dengan data memang ada yang menyatakan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kita punya sebuah dari 2016 data ya, ya bahwa ada sebuah apa strike slip left sinistral Hmm. Pak ya, mengiri Pak, izin Pak, yang di bagian Iya. bawah, iya selatan Pak ya, selatan daripada Amalatu itu memanjang Hmm. terus. Namun kemudian juga ada juga yang menyatakan bahwa ini disampaikan Pak dari asumsi Pak, tetapi bahwa di bagian apa namanya selatan daripada Seram bagian barat itu ternyata ada gunung api Purba. Nah, Hmm. masalah aktif sekarang itu saya masih belum tahu, Pak. Di bawah laut, Pak. Hmm. Sebagai sebuah apa namanya priorisasi 5 skyrater yang secara berulang, tetapi juga bisa diakibatkan dari apa namanya gempa bumi apa namanya gunung api, kegiatan gunung api, Pak. Nah, bagi saya ini sangat menarik. Mungkin bisa di apa namanya jelaskan lagi, Pak, ke Pak Supartoyo terkait dengan data tersebut, Pak. Hmm. Kemudian yang ketiga, Pak, izin terkait dengan data Pak Engkon Kertapati. Mohon izin, Pak. Halo? Izin, Pak. Ya, halo. Ya, Ini ya. signal saya mungkin ada. Ya, Agak baik, Pak. putus-putus Izin ini. Ya. terkait dengan data. Iya, Pak. Mohon izin. Terkait dengan data Pak Engkon Kertapati, Pak, terutama di daerah Elpa Putih. Dari di daerah Elpa Putih ini pernah kejadian, Pak. Jadi eh, longsoran itu apa namanya menenggelamkan apa namanya Teluk di Elpa Putih, Pak. Kalau data Pak Engkon Hmm. itu masih menyisakan beberapa slope-slope yang kemudian masih begitu terjal, yang kemungkinan besar masih berpotensi terjadinya peristiwa serupa ketika terjadinya gempa bumi dengan skala relatif besar, Pak. Itu Hmm. data Pak Engkon Kertapati masih ada di saya, Pak. Nah, Pak Hmm. Supartoyo sudah ke sana dan bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hal tersebut, Pak? Peluang terjadinya hal serupa di Desa El Paputi, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Izin, Pak. Ya, baik, Mas Hervin. Mungkin langsung aja ya, Mbak Fiona. Kita diskusi, saya jawab. Jadi, pertama yang kaitannya dengan data Pangkon itu. Itu juga saya pernah melihat, namun setelah saya lacak kembali di perpustakaan, waktu itu nggak ada ya. Ya, nanti kalau siapa Mas Hervin masih menyimpan, ya itu baik sekali. Jadi sebenarnya saya waktu tahun 2006 ya, itu pernah melakukan mapping di daerah Elpa Putih, kemudian di Teluk Taluti ya, sampai Tehoru. Itu terlihat dari efek kejadian gempa yang 7,6, itu banyak sekali gejala-gejala retakan tanah yang menjadikan tipe-tipe gerakan tanah. Itu cukup banyak sekali ya dari sana, termasuk juga di Elpa Putih. Sehingga waktu itu saya diskusi dengan tim, terutama dengan Bu Yudikara ya, ya memang ini retakan tanah yang merupakan penciri gerakan tanah ini merupakan salah satu ini tadi, salah satu yang bisa memicu terjadinya tsunami. Dan ini juga terbukti waktu kejadian gempa bumi 2021 ya. Waktu itu di negeri Mahu dan Saunulu ya. Itu saya dilihatkan video, itu ternyata ada lokasi gerakan tanah yang bukan di pantai tapi di tengah laut. Jadi seperti apa ya? Seperti adanya letupan gitu. Ada 2 titik. Ya, setelah gempa bumi terjadi itu kemudian juga di pantai. Sehingga memang dari sini mungkin untuk kedepannya saya kira bahwa apalagi didukung dengan data batimetri dan morfologi yang ini ya. Kemudian juga dengan data mikrotremor tadi, di mana sedimen lunaknya ini cukup tebal ya. Jadi kalau seperti di Amalatu kan bagian tengahnya dia merupakan perbukitan, lalu tiba-tiba ada sedimen tebal. Ini kemungkinan pasti batasnya adalah morfologi yang agak terjal. Ya, sehingga dengan morfologi seperti ini, memang kalau kejadian gempa buminya kuat dan memicu gerakan tanah, yaitu tadi bisa memicu terjadinya tsunami. Itu Mas Edvin yang pertama. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan gunung api ya,
gunung api apa ya? Saya kurang tahu ya. Tapi kalau dari IAGI atau dari Dinas SDM ada, ini saya kira sangat bagus sekali. Karena selama ini setahu saya di Pulau Seram dan bagian selatannya itu dominan endapan-endapan non-vulkanik ya, termasuk yang ada di ini. Jadi kalau memang ada indikasi ada gunung api apa lagi di bawah laut di sana, itu sesuatu yang menarik ini juga. Dan memang untuk gempanya memang untuk struktur geologi saya baru menemukan dari Zhujiang tadi itu yang strike slip sinistral memang karena dia menariknya itu berdasarkan potensi adanya ini hidrokarbon yang ada di sana. Jadi terjadi ini negatif lava structure dan dia menariknya sebagai strike slip, ada dua sesar mendatar karena adanya beberapa rembesan minyak terutama yang ada di daratan Pulau Seram dalam hal ini di Bula. Jadi itu. Jadi dengan adanya gunung api ini menarik ini saya kira. Kemudian yang pertama tadi yang kaitannya dengan ini ya, dengan apa itu konservasi ya. Itu saya kira secepatnya aja itu Mas Hervin di ini supaya nanti jangan sampai hilang ini. Ini ada satu Siap, bukti. siap. Ada beberapa ini. Ada yang ukurannya sampai 2,5 meter itu bongkah ininya dan udah tertutup vegetasi. Itu saya kira juga bisa menjadi salah satu objek ya di samping pembelajaran juga mungkin ya itu tadi wisata-wisata geologi yang di ini saya kira. Wah ini kalau di Jawa udah saya ini ekspor habis-habisan ini. Demikian Mas Hervin. Baik, Pak Toyo, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Hervin atas pertanyaannya. Baiklah, karena keterbatasan waktu, bagi para hadirin yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi Pak Supartoyo jika berkenan ya Pak. Terima kasih Oh, atas berkenan. Baik Pak. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sehingga menghidupkan suasana diskusi pada siang hari ini. Saya haturkan pula terima kasih yang banyak kepada Bapak Supartoyo atas ilmu yang sangat berharga yang telah dibagikan pada main session tadi. Materi yang disampaikan benar-benar memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan maupun pengembangan diri kita ke depannya. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara pada virtual technical session siang hari ini telah terlampaui. Terima kasih kepada speaker, serta para hadirin yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir, sehingga virtual technical session berjalan dengan hikmat dan atraktif. Dan sebagai informasi, acara virtual session pada hari ini merupakan rangkaian acara menuju GIOSI ke-19 dan PIT IAGI ke-55 yang akan diadakan pada 2026 mendatang. Acara ini akan dilaksanakan pada setiap bulannya dengan tema dan topik yang tentunya menarik dan menambah pengetahuan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat menantikan dan jangan sampai ketinggalan virtual technical session lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian atas partisipasinya untuk acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Dari saya, Viana Damayanti, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada hari ini, pamit undur diri. Sebelum Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian meninggalkan ruangan Zoom, bisa mengisi feedback form yang telah tercantum pada slide berikut. Baiklah, dari saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu lagi di virtual technical session selanjutnya. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Toyo, terima kasih, Pak. Ya, Teman FGMI, terima kasih. ya. Mas Bang Hervin Ijul. itu materinya udah saya share, saya kirim Baik, via Pak, WA. siapa? Akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Pak Ervin, segera saya share Pak Ervin. Baik, Ini baik. dari tadi Pak Ervin minta Pak materinya Pak Toyo. Oh, Saya siap, bilang siap. nanti saya Terima kasih, saya Pak sampaikan ke beliau Toyo. untuk minta bahan presentasinya. Kalau itu Ketua IAGI Maluku Utara, siapa? Bang Dedi ada? Mas Bang Hervin? Dedi, Pak, Bang Dedi. Ah, Ini ya. Jadi tidak hari hadir ya? Ada ya? kayaknya Tadi tidak kayaknya ada hadir, mungkin Pak. tadi. Oke.
Pak Dian juga ada nih Pak dari Sumatera Barat nih. Pak Dian, halo. Oh, Pak Dian. Assalamualaikum Pak Dian. Halo, Bang Dian. Oh, udah ya. Ini kayaknya. Oh, Waalaikumsalam. ada nih beliau nih. Gimana Saya, kabar Pak? iya, Pak Ervin, sehat Pak Ervin. Wah, siap. Kayaknya Iya. harus aktif lagi nih Pak. Ayo Pak, Iya respon. itu kita pantau dari jauh dulu. Alhamdulillah, udah lama nggak ketemu nih. Pak Siap, PT, siap Pak Dian. di Ya, mana Pak PT? Di Bandung apa di mana nih? di Bandung, Iko. Oh, di Bandung. Oh ya, Ya. ini apa Mas Ervin sama Bang Dian, saya waktu itu ikut bahasan ini. Mau adanya revisi Undang-Undang 24 itu. Ah, Saya Siap. ngusulkan termasuk kegeologian itu bisa dibuka untuk ini dilakukan teman-teman daerah. Nah, ini udah Baik. berjalan sedang di pusat. Sehingga nanti ada kegiatan kegeologian lagi yang ada di daerah. Ada sharing lah. betul Pak. Baik. Alhamdulillah. Contohnya gini, contohnya penyusunan peta kawasan rawan bencana gempa bumi. Itu daerah bisa menyiapkan, pusat nanti badan geologi hanya memverifikasi, validasi, dan mengesahkan peta tersebut. Itu sebagai Oh, contoh. Oke, oke. Ya. Sebetulnya di ini udah ada Pak PTE di apa namanya menu Mendagri ya SIPD. Iya, Cuma permasalahannya dasar hukum kita nggak ada gitu. nah itu. Itu yang jadi kendala. Jadi menunya di SIPD itu nggak salah kebencanaan geologi ada muncul itu. Di Oke. menu SIPD kan kita kan kalau untuk menganggarkan kegiatan kan di SIPD online. Iya, iya, iya. Cuma apa dasar hukumnya itu yang susah gitu. Oh ya, satu lagi. Kami juga Nah, sedang ini menyusun rancangan permen dan rancangan presiden tentang ini. Nanti ada terminologi bencana geologi. wes Nah, mantap jadi nih. bencana akibatkan oleh proses geologi. Oke. Baik, Pak. Itu kita usulkan untuk dimunculkan terminologi tersebut. Khusus deh Pak PT ya. Berarti geologi geologi yang menimbulkan bencana. Prosesnya, Bang. Aduh, udah lama. Sip, sip. Mudah-mudahan kalau permennya, rancangan peraturan menterinya bisa, ini draftnya udah hampir selesai, mudah-mudahan pertengahan tahun depan bisa ditandatangan lah. Oke, oke, sip, sip, sip. Siap, siap, siap. Sehat selalu Pak PTY, Pak Ervin. Oke. Baik, Ya. sama juga Pak. Sehat selalu Pak Dian, Pak Ya, Toyo. oke. Makasih banyak. Baik, siap. Oh, di sana udah jam berapa ini di Ambon? Udah 5:30 ini. Izin Oh, Pak, udah 5:30. 5:30 Pak. Oh, oke, oke, ya. Udah 5:30. Mungkin teman-teman dari FGMI, mungkin Pak Mas Rahmat. Ya, sore Pak. Ya, baik. Ini ya Mas Rahmat ya. Jadi Pak Dian izin Pak. Kami udah dengan FGMI ada sedikit apa namanya sama sedikit apa komitmen lah dengan teman-teman FGMI untuk bisa meramaikan VTS Pak. Siap, Jadi siap, kalau siap. Pak Dian dari Pemda Sumbar apa namanya bisa apa ada apa namanya waktu untuk bisa berpartisipasi Pak. Jangan satu Pak, dua apa tiga Pak, izin Pak. Kalau Pemda yang lain nggak ada, ngisi lagi Pak kita. Ini kebetulan ini Pak PTY ini guru saya nih. Insya Allah Pak Ervin. Siap, siap. Siap. Kita jalin komunikasi terus juga dengan Pak Dian, Pak, untuk dari Yagi Pengda Sumbar juga, Pak, untuk Baik, VTS. Pak Rahmat. Tapi Siap. memang terima kasih juga nih Yagi Pengda Maluku juga berkenan untuk lebih dari satu VTS. Nanti kita susunkan juga. Tapi kalau Pak Dian ke trigger, wah, ayo Pak, kita gaskan aja, Pak. Siap Mas Rahmat. Siap. Ya. Ya, izin mungkin Baik. aku akhiri sesi Zoom-nya. Pak, Gimana, Pak? izin Pak, teman-teman FGMI, Pak Portoyub, saya mohon izin mungkin bisa live saya apa namanya ada hajatan di rumah ini Pak.